Sobi Pelancong, what's up? Apa kabarnya nih? Di hari yang cerah ini, gue Faris Noval bakalan ngajak kalian melancong ke tempat-tempat yang lagi hits di ibu kota tercinta di DKI Jakarta. Yeay, tapi saking banyaknya nih, gue sampai bingung mau mulai dari mana. Soalnya kebetulan gue itu pecinta spot-spot yang instagramable gitu deh, kayak yang ada di belakang gue ini. Nah, di episode melancong kali ini, gue mau ajak sobi-sobi melancong mengunjungi lokasi yang memiliki wajah baru, alias baru saja direvitalisasi oleh pemerintah. Dan spot pertama yang gue kunjungi adalah Jembatan Pinisi di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan nih sobi melancong. Dan jembatan ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan loh. Makanya ada juga yang menyebut jembatan ini dengan nama Jembatan Gubernur. Penasaran gak sih sobi-sobi melancong nih sama Jembatan Pinisi yang sekarang saya lagi ada di sini? Emang keren banget nih. Di belakang saya juga ngeliat rame banget di sini pengunjungnya dan gak berhenti-berhenti. Makanya ikutin terus di episode melancong kali ini bersama Faris Noval. Let's go! Seperti namanya, konsep dari Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO ini yaitu kapal pinisi. Jembatan ini memiliki panjang 89,7 meter dan dapat dilalui oleh pesepeda. Dan seperti beberapa JPO lainnya yang ada di kota Jakarta, Jembatan Pinisi ini juga ada liftnya loh. Revitalisasi awal Jembatan Pinisi dimulai pada awal pandemi COVID-19 kemarin. Pemprov DKI Jakarta sempat menunda pekerjaan tersebut karena melihat situasi pandemi COVID-19 yang mengkhawatirkan. Banyak tenaga kesehatan gugur saat berjibaku menangani pasien COVID-19 di periode 2020-2021. Momen pilu itu kemudian menjadi inspirasi Pemprov DKI Jakarta agar mengabadikan nama mereka yang gugur untuk diukir di atas Jembatan Pinisi. Ya, sobi, jadi sekarang gue mau naik ke atas. Tapi di sini tadi kan dibatasi 50 kapasitas maksimumnya. Dan di atas sini ada sensornya. Kalau sobi bisa lihat yang warna merah di atas, ya itu adalah sensornya. Jadi setiap yang melewati sensor tersebut, nanti angkanya akan bertambah di layar monitor. Jadi di sini nggak bisa bohong-bohong. Kapasitasnya akan sesuai dengan sistem yang ada di sini. Nah, makanya kita harus gantian, mengingat kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Oke, kalau gitu ikutin terus dan Faris hari ini. Ya sobi-sobi melancong yang gue cintai, setelah menjelajahi nih di sudut wajah baru tempat hits di DKI Jakarta yaitu Jembatan Pinisi ini. Setelah ini gue bakal ngajak kalian ke tempat yang bersejarah, di mana tempat ini baru saja bertransformasi menjadi wajah baru juga. Dan tempat ini komplit pokoknya, dia bisa jajan, bisa jalan-jalan di situ, bisa ngopi, cantik semuanya, bisa foto-foto juga. Penasaran kan? Makanya tetap di Melancong TVRI DKI Jakarta.
Spot yang paling gue demen buat melancong adalah yang bisa belanja sambil foto-foto. Sarinah yang jadi tujuan utama gue hari ini, dan Sarinah ini merupakan pusat perbelanjaan tertua di Jakarta dan diresmikan oleh Bapak Proklamator Indonesia Presiden Soekarno. Sobi melancong tahu nggak? Nama Sarinah ternyata diambil dari nama pengasuh Presiden pertama Republik Indonesia sewaktu kecil, dan Sarinah juga berarti wong cilik atau orang kecil. Sebagai bangunan mal pertama di Indonesia sejak tahun 1966, Sarinah menjadi salah satu ikon di kota Jakarta. Bahkan saking ikoniknya, Jalan MH Tamrin, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ini lebih dikenal sebagai kawasan Sarinah. Meskipun pandemi COVID-19 melanda Indonesia, justru hal inilah yang menjadi momentum Sarinah untuk bertransformasi dan lahir kembali menjadi Sarinah yang menggerakkan perekonomian usaha masyarakat kecil dan menengah. Ya, welcome back with me again, Faris Naufal yang masih ngajak kalian melancong di tempat-tempat hits di Jakarta yang mana udah mempunyai wajah baru karena sudah bertransformasi. Nah, kali ini gue berada di Gedung Sarinah Jakarta Pusat, di mana gedung ini merupakan salah satu tempat yang sangat dinamaikan oleh pengunjung, baik warga Jakarta ataupun warga luar DKI Jakarta, karena memang di sini sangat otentik sekali. Dari berpuluh-puluh tahun sebelumnya sampai saat ini yang memang seseru ini, seramai ini, dan di sini juga dikenal dengan community mall pertama di Indonesia yang nanti kita bakal cari tahu maksudnya apa sih community mall itu, dan juga di sini banyak UMKM yang mendukung di penjualan di Gedung Sarinah ini, dan nanti kita juga bakal tanya-tanya langsung dan kita lihat langsung di Gedung Sarinah ini ada apa aja. Oke, kalau gitu ikutin terus perjalanan Faris hari ini melancong bareng Faris Naufal. Let's go. Sarinah didirikan pada 17 Agustus 1962 dengan nama PT Department Store Indonesia dan resmi beroperasi pada 15 Agustus 1966. PT Department Store Indonesia kemudian dikenal dengan nama Sarinah, nama yang amat berarti dalam memori masa kecil Presiden Soekarno. Pada era 70-an, Sarinah mendukung misi pembangunan ekonomi dengan mempromosikan produk kerajinan lokal seperti batik. PT Departemen Store Indonesia kemudian resmi berganti nama menjadi PT Sarinah Persero pada 10 April 1979. Pada dekade selanjutnya, Sarinah memperoleh kecurangan dana untuk membuka cabang di Semarang serta diluncurkannya sejumlah program baru agar Sarinah semakin eksis di tanah air. Kemudian pada era 90-an, dalam rangka menggait tenan baru dan meningkatkan reputasinya, Sarinah merenovasi gedung yang terletak di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Dan di era milenium yang baru, Sarinah terus berkembang mengikuti zaman melebarkan sayap ke berbagai bidang bisnis perniagaan. Nah, Sobi Melancong, memang dulu sempat viral kabar tentang McDonald pertama yang ada di Sarinah ini tutup. Kenapa bisa viral? Karena banyak banget warga DKI Jakarta yang mempunyai kenangan yang indah bersama teman, pacar, istrinya, dan mantannya. Dan makanya sempat viral berita McD pertama di Indonesia tutup. Dan sekarang saya berada di timeline dari Sarinah dari tahun ke tahun nih. Wah, ini coba kita lihat nih. Dari tahun 1990-an sampai tahun 2000-an, dan di sini juga banyak ya dijelaskan peresmian, dan ada juga di tahun ini, tahun setelah transformasi, setelah direvitalisasi oleh pemerintah yang jadinya bagus seperti saat ini. Oke, kita lanjut melancong.
Sobi Melancong. Let's go! Sobi, belum selesai sampai situ. Nih, sekarang gue mau ngasih tahu fasilitas-fasilitas yang ada di gedung Sarinah yang legend ini. Ini bisa kita lihat dari lantai dasarnya nih. Di sini ada Museum Sarinah, lobi kantor, ada tempat food and beverage (F&B), ada area retail dan juga restoran. Dan di lantai satunya di atas ada area retail juga, ada F&B juga, ada produk premium, dan ada area luar ruangan atau outdoor-nya. Jadi emang bisa buat jajan kongko-kongko di sini sama sobi-sobi yang lainnya nih. Nah, untuk di lantai 2-nya, di situ ada ruang pameran, ada seni dan kerajinan, ada F&B juga dan ada outdoor-nya. Jadi nggak akan kehabisan spot di sini buat nongkrong, buat foto-foto. Pokoknya emang di sini tempat melancong yang paling oke. Karena emang Sarinah nih salah satu tujuan utama gue nih di melancong di episode kali ini. Yaudah kalau gitu nanti kita lihat ya di satu-satu seperti apa yang ada di gedung Sarinah ini fasilitasnya, oke? Ikutin terus. Nah Sobi, sekarang di belakang gue ada relief yang estetik banget, ini bagus banget. Dan pasti kalau foto di sini keren ya, keren ya kan? Nah, kenapa ada relief ini di tengah-tengah bangunan Sarinah ini dan apa sih artinya? Jadi relief ini melambangkan kegiatan ekonomi rakyat jelata yang pada saat itu bertumpu pada bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan juga kerajinan. Dan kenapa berada di tengah-tengah ini? Sebagai simbol untuk mengingatkan bahwa Presiden Soekarno pernah memberikan amanah kepada Sarinah yang akhirnya nama itu dijadikan di nama gedung ini untuk melambangkan kegiatan ekonomi rakyat jelata itu yang memang bertumpu pada bidang-bidang tadi. Dan ini bisa dilihat ada lambang petani, ada hewan-hewan juga, hewan peternakan. Karena memang di sini relief ini mempunyai filosofi seperti itu. Oke Sobi, kita lanjut lagi ya. Let's go. Sarinah sebagai salah satu badan usaha milik negara sejak tahun 1962, diamanahkan untuk menjadi pusat perdagangan dan promosi produk lokal yang menjunjung tinggi komitmennya untuk mendukung kemajuan produk-produk usaha kecil, menengah, dan koperasi. Ragam kreativitas anak bangsa yang dipajang di Sarinah membuat gue sadar akan keragaman budaya Indonesia yang berwarna-warni. Sarinah juga menyadarkan gue bahwa produk lokal sangat mampu untuk bersaing dengan produk luar dari segi kualitas dan keanekaragamannya. Gue jadi semakin bangga menjadi warga negara Indonesia dengan seluruh kekayaan budaya yang dimiliki Nusantara. Selain menjadi etalase untuk produk-produk lokal dari seluruh Nusantara, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir menginginkan Sarinah menjadi community mall. Sobi Melancong pasti penasaran kan apa itu community mall? Kita lanjut jalan-jalan kita di Melancong TVRI Jakarta. Sobi Melancong tahu gak? Menteri BUMN Bapak Erick Thohir menginginkan Sarinah untuk mengusung tema Community Mall. Ini yang membedakan Sarinah dengan pusat perbelanjaan lainnya di kota Jakarta. Harapannya agar Sarinah dapat menjadi tempat anak muda
dan komunitas lintas generasi untuk berkumpul bersama sambil makan, minum, belanja, dan juga belajar. Ada banyak titik-titik yang disediakan sebagai tempat foto bagi para pengunjung. Untuk dapat berkumpul, ada banyak sekali tenan-tenan kafe dan restoran. Juga ada pasar Nusantara yang merupakan food court khusus kuliner Nusantara. Konsep Sarinah sebagai community mall ini bertujuan untuk menjadi ruang kreativitas bagi masyarakat. Seperti slogannya, The Window of Indonesia, agar Sarinah menjadi wadah bagi UMKM, usaha perempuan, dan pelaku kreatif Nusantara yang menggambarkan dari masyarakat untuk masyarakat. Sebuah gerakan untuk membangun semangat lokalitas dan memberikan panggung bagi karya unggulan khas Nusantara. Nah, Sobi Melancong, gue sekarang berada di depan eskalator pertama di Indonesia loh. Eskalator ini sudah tidak difungsikan lagi sekarang, tapi dijadikan elemen estetis di area eskalator menuju lantai 3. Coba deh tanya ke orang tua yang pernah ke Sarinah di zaman dulu. Ah, kebayang ya, pasti dulu orang-orang berebutan nyobain eskalator ini. Ya, Sobi Melancong, saat ini gue berada di Skydeck, di mana ini adanya di lantai 3 gedung Sarinah dan ini arahnya outdoor. Lihat view-nya. Mantap gak? Ini view-nya bener-bener indah, view-nya itu gedung-gedung, jadi nunjukin kita Jakarta banget. Kita lagi ada di Jakarta, yang kota metropolitan. Dan di sini kita juga bisa foto-foto di berbagai macam spot. Kayak di belakang tuh ada tongkat-tongkat merah itu unik banget. Hasilnya nantinya bakal bagus banget pokoknya. Nah, saya mau keliling-keliling dulu di sini dan nanti saya juga mau tanya ke salah satu pengunjung, 1 atau 2 orang pengunjung di sini, gimana sih pengalamannya bermain di gedung Sarinah ini. Oke, ikutin terus Faris hari ini. Kuy-kuy Melancong. Jadi sekarang Sarinah itu tempatnya lebih estetik, kemudian banyak ruang terbuka hijau dan pilihan makanan Nusantaranya lebih banyak. Awalnya cuma mau lihat Sarinah yang baru ini sih, soalnya kan lagi hits tuh di IG, banyak yang tempat-tempat spot foto yang bagus. Ya pasti akan lebih sering ke sini, ngajak teman-teman juga. Sekarang udah ada rooftop dan juga ada live musik. Udah banyak perkembangan yang ada di Sarinah ini. Skydeck ini juga menjadi salah satu tempat yang diburu oleh para pecinta foto loh Sobi Melancong. Karena di sini kita disuguhkan pemandangan indah di pusat Jakarta yang dikelilingi gedung-gedung pencakar langit. Apalagi buat para pecinta senja nih. Suasana senja hari di tengah hingar-bingar rush hour metropolitan jadi sebuah momen rekreasi yang unik di sini. Skydeck juga ramah untuk anak-anak loh, karena didesain secara cermat dari segi keamanannya. Jadi, Sobi Melancong tidak perlu khawatir untuk mengajak seluruh anggota keluarga berekreasi ke Mall Sarinah. Ya, Sobi, back with me again with Faris Noval, dan sekarang gue bakal ngajakin kalian melancong ke bagian luarnya dari Sarinah ini. Dan kita bisa ngelihat di sini, kita coba geser-geser sedikit ya ke sini. Kita lihat di belakang ada anjungan, di mana di sini ada live musiknya juga. Dan lihat antusiasnya dilihat udah rame banget. Dari sebelum mulai pun udah rame banget, masih cek sound loh. Nah, nanti kita bakal dengerin keseruan live music di Anjungan di lantai 1 gedung Sarinah ini, oke? Ayo kita dengerin bareng-bareng. Let's
Live music yang ada di setiap weekend ini merupakan salah satu daya tarik pengunjung agar datang ke Sarinah. Kedepannya, live music juga akan ada di weekday atau hari kerja loh Sobi Melancong. Ya, Sobi-Sobi Melancong, itu dia tadi. Gak kerasa, udah 2, 3, 4 jam. Pokoknya saya masuk, matahari masih ada. Dan sekarang udah maghrib kayak gini. Dan gak kerasa ya, perut juga udah keroncongan. Nanti habis ini kita juga bakalan cari makan. Masih di daerah-daerah sini, masih di sekitaran Jakarta Pusat. Tapi pokoknya makanannya enak, murah, dan memuaskan. Dan pengalaman saya di Sarinah ini pokoknya nggak berbeda sama yang sebelumnya. Tapi memang untuk bangunannya udah keren banget. Dan sekarang saya di depan kolam pantul dan tulisan Sarinah yang legend ini. Kalau gitu ikutin Faris. Mau makan di mana? Yuk kita melancong lagi. Let's go. Nah, Sobi Melancong, sekarang gue udah berada di Tamrin 10 yang jaraknya cuma 350 meter saja dari gedung Sarinah. Gak sabar nih gue mau nyobain makanan yang ada di Tamrin 10 ini. Ada apa aja sih di sini? Ya, Sobi Melancong, setelah gue nyoba mencari makanan yang pas dan gue udah menemukan apa yang mau gue beli di malam ini. Dan gue beli wings bento ebi furai di kios di sebelah kanan saya dan minumnya brown sugar latte. Untuk tempatnya nih, sebelum kita makan, tempatnya itu tadi setelah muter-muter emang syahdu ya, dan enak juga buat nongkrong karena ada lampu-lampu kuning-kuning kayak gini nih yang kayak ada di belakang gue ini. Dan di depan sana juga enak banget tempatnya seperti yang tadi Sobi Melancong lihat. Nah, kita langsung aja coba makanannya nih, oke? Buka masker dulu, ya kan? Ini ada sambelnya, ini ada chicken wingsnya, terus ini ada ebi furainya juga. Kita coba ya. Ini ebi furainya dulu nih. Crunchy ya, udangnya kerasa. Dan empuk, dagingnya nggak keras. Sobi boleh coba nanti di sini, di Tamrin 10 ini. Kalau coba chicken wingsnya. Lebih enak sih ini. Ayamnya lebih garing, dagingnya lebih empuk juga, dan bumbunya juga kerasa. Pakai sambelnya juga lebih enak. Ada sayur-sayurnya juga, jagung. Oke, ini oke banget. Di Tamrin 10 ini enak banget. Sekarang kita coba brown sugar latte-nya ya. Ini harganya cuman 25.000 aja. Dan kita coba apakah worth it ya kan. Nggak kalah sama kopi-kopi kekinian yang ada di luar sana. Ini enak banget. Worth it ya, 25.000 ini worth it. Kalau chicken wings ebi furainya ini di harga 30.000 dan worth it juga. Kalian nggak akan rugi ngeluarin uang segitu untuk dapetin makanan yang enak kayak gini. Enak, pokoknya enak. Udah, gue lanjut makan dulu ya Sobi-Sobi. Oke, pokoknya ikutin terus perjalanan pada hari ini. Gue makan dulu, lapar. Nah, gimana nih Sobi Melancong perjalanan kita di episode kali ini? Seru kan? Tadi kita udah ke Jembatan Pinisi, kita juga ke Gedung Sarinah, dan juga terakhir
kulineran di Tamrin 10. Nah, ngomongin tadi ke Gedung Sarinah, kita sebagai warga Indonesia harus bangga akan produk buatan dalam negeri. Dan kita juga harus mendukung UMKM agar perekonomian Indonesia semakin berjaya baik di Indonesia maupun di kancah internasional. Oke, Sobi Melancong, kalau gitu sampai berjumpa di episode berikutnya bersama gue, Faris Noval. See you again. Bye-bye.